Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Ya, kami masih menunggu salah satu narasumber. Pak Sunarto, apakah sudah hadir? Nanti boleh di-chat di sini. Nanti jika sudah hadir, saya akan jadikan co-host ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jambi, jam 10:10. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan juga kami banggakan para narasumber. Mas Bowo, boleh ditampilkan narasumber kita kali ini, para sahabat saya dari beberapa negara. Di sini kita sapa dulu ya, satu persatu ya. Pertama ada Bli Made, Mariana. Selamat pagi, Swastiastu Bli, sehat? Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa melihat Bli lagi. Ini jam berapa sekarang di Riyadh atau di mana, Bli? Sekarang posisi saya ada di Abu Dhabi, jadi sebelahnya Dubai gitu, jam 7 pagi, Bang. Jam 7 pagi di Dubai, wah luar biasa. Semoga nanti Bli Made akan sharing terkait pengalaman beliau. Rasanya pengalaman Bli Made ini sudah sangat luar biasa lah. Nanti akan banyak cerita-cerita menarik dari Bli Made untuk teman-teman semua. Kemudian narasumber yang kedua di sini ada Mas Yudi Irawan. Selamat pagi, Mas Yudi. Selamat pagi Pak Yasir, selamat pagi teman-teman semua. Jam berapa di Athena Yunan ini, Mas Yudi? Saat ini jam 6 pagi Pak. Oh, jadi masih waktunya masih aman ya, jam 6, jam 7 di Indonesia jam 10:10. Iya Pak. Ya, ada Pak Sunarto. Pak Sunarto, apakah sudah hadir? Ya, kalau sudah hadir Pak Sunarto nanti boleh informasi ya. Teman-teman semua, kesempatan semarak webinar series kali ini sangat unik dan menarik. Kenapa? Karena tema kali ini mengangkat tentang belajar, bekerja, dan juga berpendidikan di luar negeri. Nah, kira-kira di sini kan pasti punya gambaran ya teman-teman. Apa sih bedanya kuliah di Indonesia, atau apa sih bedanya kerja di Indonesia, apa sih bedanya kerja di luar negeri, persyaratannya apa sih yang menarik, suka dukanya apa. Nah, nanti para narasumber kita kali ini akan sharing terkait banyak hal dari negaranya masing-masing. Ini akan sangat unik karena beda-beda, ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan kesempatan pertama nanti kepada Bli Made pertama, kemudian nanti Mas Yudi, terakhir Mas Sunarto. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan terbaiknya melalui chat. Nanti akan ada hadiah yang sangat menarik dari Bli Made, akan mengirimkan buku, souvenir dari UT juga ada. Nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik untuk diberikan sertifikat juga ada dari kami dan door prize. Nah, kegiatan Semarak kali ini juga live streaming melalui YouTube channel UT Jambi dan juga ada rekamannya, nanti kita akan lihat. Harapannya ini menjadi salah satu informasi yang positif dan sangat baik untuk teman-teman sekalian untuk bisa membuka gambaran. Kira-kira kalau di luar negeri itu seperti apa? Apakah semenarik atau seindah yang kita gambarkan yang di Indonesia? Atau memang pengalaman dari Bli Made dan Mas Yudi nanti akan banyak sekali yang hal-hal yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa dapatkan informasinya. Nah, yang pertama saya serahkan kepada Bli Made. Silakan Bli Made untuk memulai. Mungkin jika ada sesuatu yang ingin dipresentasikan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Bli. Baik, mungkin saya akan coba juga sharing presentasi. Mungkin ya, apakah bisa dilihat, Pak? Ya, sudah sangat jelas dan baik slide-nya dan juga suaranya, Bli. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Yasir. Beliau ini tokoh yang sangat luar biasa, yang selalu memotivasi dan sangat suportif tatkala kami para mahasiswa yang ada di luar negeri membutuhkan support. Beliau selalu siap. Ini yang luar biasa, di mana salah satu modal dalam pembelajaran jarak jauh. Dan sebelum saya memulai, saya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Yasir dan tim atas semua kontribusi yang diberikan dan support yang luar biasa. Baik, selamat pagi sahabatku semua. Dan dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang lifelong learning.
dalam tema seminar belajar, bekerja, dan berpendidikan di luar negeri. Jadi salah satu yang menjadi kelebihan kita menjadi manusia, dalam sebuah kitab kuno dituliskan bahwa manusia memiliki akal, natural curiosity, yaitu dan natural learning, kemampuan untuk belajar, rasa ingin tahu yang tinggi, yang mampu membuat dia senantiasa meningkatkan dirinya dari waktu ke waktu menghadapi kehidupan, terutama di zaman saat ini yang penuh dengan dinamika perubahan yang tiada pasti. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, life as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Jadi mengusung tema belajar, bekerja, dan berpendidikan di luar negeri, maka belajar adalah merupakan salah satu kebutuhan utama atau bagian dari hidup kita. Bahkan di Timur Tengah, kami sering berbincang dengan teman-teman bahwa salah satu wahyu pertama yang diterima oleh Yang Mulia Nabi Muhammad adalah Iqra, yang artinya membaca, di mana di sana konon terselip pesan di mana kita harus senantiasa belajar dan meningkatkan diri. Nah, baik, dari sini kita bisa melihat bahwa belajar merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita, dan lifelong learning atau belajar sepanjang hayat merupakan hal yang sangat penting yang mesti kita lakukan dalam keseharian kita karena dia menawarkan berbagai manfaat. Kalau kita lihat para sahabat kita yang bekerja baik dari Jepang atau dari Amerika, dari Eropa, negara-negara maju ya, mereka memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Sebagai contoh, ketika saya bekerja di Chandra Asri di tahun 1995 hingga 2002, kami bekerja bersama orang-orang Jepang. Di sana orang Jepang sangat rajin sekali memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis. Saat itu saya sangat penasaran kenapa orang Jepang ini berbeda dengan budaya kita gitu. Dia jarang berbicara, tetapi dia banyak menuliskan dan tulisannya sangat terapi. Ternyata di sana dia mendokumentasikan semua data-data tentang perusahaan atau tentang pabrik yang kita running. Jadi berapa raw material, quality, operation conditions yang setiap saat, sehingga dia bisa meningkatkan dan memberikan saran-saran yang tepat bagi peningkatan produksi kita. Nah, demikian pula dengan ketika saya bekerja di Saudi Arabia dengan teman-teman dari Amerika maupun dari Eropa, di jam-jam mereka istirahat, mereka selalu membawa buku. Demikian pula ketika kami bekerja di Abu Dhabi, di Dubai sini. Jadi teman-teman dari negara maju, mereka senantiasa menyempatkan waktu untuk upgrade diri. Selain mereka membaca, belajar, kadang ketika kita berdiskusi, mereka selalu sharing bahwa kebutuhan di masa depan ini sangat tidak bisa diprediksi, sehingga kita harus selalu siap. Dan untuk itu belajar merupakan solusinya. Nah, seperti yang dituliskan di sini, jadi ada banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari belajar ini. Pertama, kita memiliki kesempatan yang baik untuk mendapatkan keahlian atau pengetahuan yang kita butuhkan di bidang yang kita geluti. Dengan belajar seperti ini juga kita bisa membangun jaringan. Nah, seperti hari ini saya bisa berkenalan dengan Pak Yudi Irawan yang ada di Athena, dan juga teman-teman UT di seluruh tanah air maupun seluruh dunia yang sekarang ada di sini. Dan kita juga bisa membuka pikiran dan meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Dan satu hal yang menarik, ya, sebuah studi yang diadakan dari sebuah universitas di Eropa, bahwa tatkala kita belajar, otak kita memproduksi hormon-hormon yang mencegah penuaan atau meremajakan, sehingga di usia yang lebih tua, tetapi kita bisa memiliki kemampuan, memori,
dan juga kemampuan critical thinking yang tetap baik. Dan tentu saja dengan kita memiliki keahlian, berpendidikan, kita akan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik, kita mendapatkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Seorang teman bertanya, jadi di tahun 2006, ketika pertama kali saya pindah dari Saudi Arabia ke Abu Dhabi, ada sekitar 30 orang teman-teman datang untuk meminta bantuan bagaimana caranya kita mencari sekolah di mana negara kita mengakui, sehingga ketika kita pulang, kita bisa menggunakan jasa itu, dan ketika kita ingin meningkatkan diri di luar negeri pun, itu bisa diakui. Akhirnya kami berdiskusi dan saya hanya bercerita tentang bagaimana pengalaman saya di UT, dan alhamdulillah Astungkara, berkat saya kuliah di UT, saya juga mampu melanjutkan kuliah ke Inggris, mengambil S2 dengan dasar dari pengalaman, pengetahuan yang saya dapatkan dari UT. Jadi kemudian kami berdiskusi, akhirnya kami mengontak UT Riyadh saat itu, dan atas bantuan beliau dan juga Pak Yasir, akhirnya kami berhasil untuk pertama kali mendirikan UT Abu Dhabi. Ya, sehingga saat itu sekitar 30 orang. Jadi saya hanya menjadikan diri sebagai volunteer untuk membantu mereka di sana. Kemudian tentu saja banyak dari mereka yang mengalami permasalahan ketika mereka memulai studi. Benar bahwa ketika kita di tanah air, kita saat itu memiliki cita-cita tinggi, tetapi kita tidak memiliki biaya. Kita tidak mampu untuk kuliah. Lantas satu-satunya jalan adalah kita mengumpulkan uang dulu. Nah, dengan begitu kita pergi ke luar negeri. Nah, setelah kita berada di luar negeri, kita memiliki uang, kita ingin kuliah. Tetapi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Sebagai contoh, suatu ketika saya sedang ujian, dan saya bekerja di Dammam. Jadi di Al Jubail Industrial City, di salah satu perusahaan negara milik Saudi Arabia, yaitu SABIC. Nah, kami ujian ada di Riyadh. Untuk pergi ke Riyadh, saya harus naik taksi dari Al Jubail menuju ke bandara. Dari bandara kami harus naik pesawat dulu ke Riyadh, dari Al Khobar, kemudian ke Dammam menuju Riyadh, dan dari Riyadh airport kita menuju embassy, Indonesian Embassy. Dan saat itu kami sedang masuk malam, 7 hari berturut-turut dapat tugas kerja malam, dan di pagi hari kita harus berangkat untuk ujian. Jadi saat itu saya bersama teman saya bernama Dedi Heriadi berdua. Nah, karena kita sudah capek pulang kerja dan kita harus mengerjakan soal-soal ujian yang begitu banyak, jadi teman kami sempat jatuh, pingsan. Tapi kemudian kami bisa bangun lagi karena kecapean seperti itu kira-kira. Nah, lantas tetapi itu tidak mengusungkan niat kita. Kita tetap semangat untuk meningkatkan diri demi sebuah pencapaian cita-cita. Nah, kemudian ketika saya sampai di Abu Dhabi, teman-teman di sini juga sangat semangat. Bahkan ada ibu-ibu yang sedang hamil, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bisa ikut belajar di UT. Nah, kemudian dari situ kami berusaha untuk menjembatani kebutuhan antara anak-anak yang membutuhkan pendidikan di sini. Kemudian kami minta bantuan dari KBRI karena kebetulan dari sisi pekerjaan ada aturan yang tidak memperbolehkan kami untuk bekerja di 2 tempat. Sehingga kami hanya menjadi volunteer, kemudian kami meminta bantuan KBRI, dan saat itulah kemudian dari KBRI di bidang pendidikan dan kebudayaan, Atikbud, membantu kami untuk mewujudkan ujian dan memberikan juga tempat, sehingga saat ini UT Abu Dhabi sudah berjalan dengan baik. Nah, pada saat yang sama beberapa tahun kemudian UT Dubai berdiri. Nah, demikian. Jadi untuk bekerja dan belajar itu sangat tidak mudah, terutama bagi kita yang ada di luar negeri, di mana kita bekerja itu dituntut betul-betul profesional.
baik secara waktu maupun ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Nah, sebagai contoh, beberapa teman yang bekerja di Toyota di Dhahran, daerah Saudi Arabia, mereka kesulitan mendapatkan nilai. Jadi karena pekerjaannya susah, kemudian menjadi seorang teknisi Toyota, kami dikontak oleh pihak Riyadh, kemudian juga dari seorang profesor di Dhahran University. Saat itu pihak Riyadh meminta bantuan kepada beberapa tenaga profesional kita yang menjadi dosen di Dhahran University. Nah, tapi kemudian beliau juga kontak saya karena beliau cerita saat itu bahwa beliau tidak berpengalaman tentang belajar jarak jauh. Sementara keseharian beliau adalah mengajar reguler. Ternyata tidak mudah untuk bisa mendapatkan nilai bagus di saat itu di mana teknologi belum secanggih seperti saat ini. Jadi untuk dapat nilai C itu susahnya minta ampun gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kami diundang dan saya akhirnya datang, kita menggunakan ruangan di Dhahran University untuk berbagi bagaimana teknik belajar jarak jauh. Kalau nanti mungkin dari adik-adik, para sahabat, teman-teman di sini yang ingin tahu, silakan ditanyakan ya. Jadi untuk mempercepat waktu, jadi seperti yang dikatakan di sini oleh Rita Levi Montalcini, yaitu satu-satunya peraih Nobel yang mampu melewati usia di atas 100 tahun. Kesulitan itu bukan sebuah hal yang tidak baik, tetapi di sisi lain kita semua tahu bahwa badai yang besar menyisakan pohon-pohon yang kuat. Jadi, Ya, udah pakai sepeda aja. Difficult moments. So the best comes from them. Jadi setiap sesuatu hal yang susah, setiap kondisi yang sulit itu mendatangkan banyak manfaat. Seperti halnya ketika gunung meletus, memang bahkan banyak terjadi korban, tetapi kemudian misalkan tanah yang subur. Nah, untuk itu, sahabatku semua, saya juga ingin berbagi di sini bahwa berpendidikan itu hendaknya menyentuh 4 komponen atau kapasitas dalam diri kita, agar kita bisa bersaing locally and globally. Karena orang-orang yang kita hadapi tatkala kita bersaing, apalagi kita ingin promosi atau ingin pekerjaan yang lebih baik, kita harus mampu bersaing dengan orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Barat yang lebih dulu mengenal teknologi dari kita. Jadi menurut Stephen R. Covey dalam bukunya The 8 Habits from Effectiveness to Greatness, jadi kita sebagai manusia memiliki body, mind, heart, and spirit. Nah, di sini terkoneksi dengan 4 kecerdasan, yaitu IQ, PQ, EQ, dan SQ. Salah satu dari ini kita lemah, maka kita tidak mudah memenangkan persaingan. Jadi tentu saja di sini UT membantu kita mengisi tentang pengetahuan. Kemudian tanpa kita sadari ketika kita belajar, di situ ada proses yang membangun keterampilan kita. Dan keterampilan ini sungguh sangat membantu. Ketika saya menjadi seorang proses trainer, saat itu awalnya saya bekerja di Abu Dhabi Polymer atau di ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Saat itu kami berkeinginan untuk meningkatkan karir gitu. Jadi ada peluang untuk menjadi seorang trainer, 1 orang. Kami mencoba melamar. Di sana ketika ditanya, ya kami juga menggunakan beberapa ilmu yang diajarkan di UT. Dan UT itu materinya luar biasa. Luar biasa. Bahkan kalau tidak salah, mungkin nanti Pak Yasir bisa mengkoreksi, UT Indonesia merupakan salah satu UT terbaik di dunia. Sehingga dulu rektor kita diundang ke Dubai oleh Hamdan University untuk memberikan tip and tricks untuk bagaimana membangun pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi dengan pembelajaran UT itu membangun kemampuan diri kita, yaitu berupa dedikasi. Karena kalau tanpa dedikasi yang kuat, susah belajar di UT. Teman-teman saya, ketika kita berawal belajar 20 orang, pada akhirnya cuma tinggal 5 orang.
Kenapa? Karena UT itu tidak mudah dan saya kaget ketika saya datang ke Jakarta saat itu ketika ngambil ijazah, ketemu dengan beberapa teman dan mereka cerita bahwa nilai yang kita dapatkan di UT itu betul-betul nilai kita itu bisa diadu, bukan hanya di dalam level nasional, kita bisa adu di level internasional. Dan juga dengan kita belajar, kita telah memupuk kebiasaan baik. Dan kita menularkan virus baik. Kalau virus corona menyebar begitu cepat, kemarin, nah virus belajar pun kita bisa sebarkan. Seperti kata Albert Einstein, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Jadi, sampai kita ke liang kubur pun, pendidikan yang kita bangun itu akan menemani kita. Dan dengan ilmu itu kita bisa melakukan banyak hal kebaikan. Untuk menjadi sukses dan berhasil dan mampu bersaing, don't forget about sustaining your health and your energy. It's simply that kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa energi, gitu. Seperti HP yang memiliki baterai. Jadi tanpa baterai, HP kita tidak bisa berfungsi. Seperti mobil kalau tanpa adanya bahan bakar dan baterai, nggak bisa berjalan. Nah, untuk itu, maka kita perlu menjaga energi kita. Jadi menurut Dr. Shigeo Haruyama dalam bukunya The Miracle of Endorphin, kesehatan kita sangat bergantung dengan kondisi pikiran kita. Dan berita baiknya, dalam diri kita tersedia banyak obat. Dan ini sering kita tidak sadari. Dan di luar diri kita juga banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi yang ada di dalam diri kita. Agar kita membuat energi yang ada di dalam diri tetap tinggi, maka biasakanlah untuk melakukan hal-hal yang positif. Jaga pikiran dan perasaan terkendali, jalani kehidupan dengan positif. Tentu ada banyak cobaan, tetapi cobaan bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa merubah apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi kita bisa merubah bagaimana kita merespon apa yang orang lakukan kepada kita atau lingkungan dan situasi yang terjadi di depan kita. Dan sebaliknya, ketika kita menghadapi hal-hal secara negatif, maka racun yang muncul. Jadi noradrenalin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh otak yang sangat berbahaya, nomor 2 setelah racun ular. Dan dia akan diproduksi tatkala kita marah, khawatir, takut, panik, dan merasa tertekan. Dan hal ini tentu akan menguras energi kita dan tahu-tahu kita sakit. Nah, kita sering bertanya, kok saya sakit? Kenapa ya gitu? Tetapi kalau kita mau flashback dan look inside, ya kita akan bisa mendapati bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita perbaiki, yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita perbaiki, yang baik perlu kita pertahankan. Dan ketika kita memiliki kondisi pikiran yang tenang, perasaan yang tenang, hati yang tenang, maka tubuh kita akan memproduksi hormon yang disebut dengan beta endorfin, di mana hormon ini mampu membantu kesembuhan berbagai penyakit. Jadi singkatnya, belajar itu, berpendidikan dan bekerja pada akhirnya menuntut kita untuk mampu bertahan dari gempuran, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Untuk itu dibutuhkan kemampuan resilient. Dan belajar di UT tanpa sadar mencetak kita menjadi insan yang mampu resilient. Nah, resilient di sini maksudnya adalah kita mampu menjadi lebih baik dari orang lain dalam kondisi perubahan yang tiada henti. Kita mampu balik lagi tatkala kita jatuh. Tentu dalam hidup kita nggak selalu berhasil. Ada kalanya kita juga gagal. Tetapi jangan sampai kegagalan itu membuat kita menjadi gagal seterusnya gitu. Jadi kegagalan itu bisa kita atasi dengan jadi learning from failure. Jadi salah seorang sahabat saya bilang, jadi failure itu adalah first action in learning. Jadi gitu ya. Fail itu adalah first action in learning.
Nah, selanjutnya juga mampu memiliki talent for serendipity yang dimasukkan di sini mengubah musibah menjadi berkah. Jadi ada banyak cerita tentang hal ini pula. Mungkin nanti juga bisa kami sharing apabila ada para sahabat yang tertarik. Dan salah satu quote yang saya suka dari Yang Mulia Guruji Gede Prama adalah success start with belief and we can change a lot of things through belief. Jadi pertama, milikilah keyakinan. Karena keyakinan diri itulah yang membuat kita menjadi sukses. Dan ketika kita bekerja, kita perlu melihat pertama dan melihat dan menjaga keharmonisan hubungan dengan 4 hal. Pertama, dengan diri kita sendiri. Merubah mindset kita bahwa kita harus mengambil responsibility. Jadi ketika kita mengambil tanggung jawab, ada keajaiban yang terjadi dalam diri kita. Itu energi kita itu akan meningkat. Jadi di awal-awal ketika teman-teman kuliah di UT, itu banyak yang mengeluh karena susahnya mematchingkan antara jadwal kerja, jadwal belajar, sementara beban pekerjaan sangat menuntut karena banyaknya permintaan, kemudian beban sekolah juga menuntut karena banyaknya ujian. Nah, di sini kita perlu mengambil mindset take responsibility dan keep learning, look your best. Kemudian dengan teman kerja, kemudian dengan atasan kita, kemudian dengan organisasi. Nah, hal ini perlu kita jaga. Jadi kalau dengan teman, janganlah kita merengek-rengek dan selalu meminta tolong, tetapi jadilah independen dan earn your respect. Jadi respect and to be a team player. Dan juga agar kita bisa meningkat, tunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan kepada atasan kita. Karena berlian yang baik atau batu berlian kalau tempat yang tersembunyi, nggak akan ada yang memberikan manfaat. Tetapi berlian ini perlu kita buka. Nah, untuk itu kita perlu komunikasikan dengan cara yang santun kepada atasan kita ataupun kepada stakeholder kita. Nah, pada akhirnya kita menjaga keharmonisan antara goal pribadi, goal perusahaan, dan goal departemen kita berada. Nah, agar kita mampu menjadi seorang profesional, saya punya tips sedikit di sini, mungkin singkatnya adalah, jangan lupa the power of first impression. Pertama kali kita berjumpa, yang kedua, tunjukkan level confident yang tepat. Jadi nggak overconfident, tapi nggak juga nggak percaya diri gitu ya. Jadi percaya diri gitu cukup. Kemudian body language, pahami body language yang baik. Karena di setiap negara itu ada body language yang saling berkontradiksi. Sebagai contoh, ketika kami berada di Saudi Arabia, kami hampir memiliki konflik dengan orang lokal. Saat itu jadi karena tubuh kami maaf gitu, kita lebih kecil ya dari mereka ya. Mereka tuh badannya tinggi-tinggi gitu. Sehingga karena bercanda gitu, kepala kita dikucek-kucek sama mereka gitu. Terus kita bilang, wah ini nggak sopan, nggak sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau sering-sering kepala dikucek itu nggak enak gitu kan. Akhirnya karena dia lebih tinggi, yang kita nggak bisa megang kepalanya. Terus yang bisa kita lakukan apa? Kita tepuk pantatnya. Wah dia marah sekali. Wah, kenapa kalian itu melakukan ini? Ini nggak sopan kata dia. Terus kita juga berkelakar kan, otak kamu di mana? Di kepala apa di pantat? Kita ini bekerja dengan otak, kamu keplok-keplok otak saya. Kan kenapa saya nggak boleh keplok pantat? Dan itu akhirnya menjadi sebuah perdebatan sengit dan manajemen turun tangan. Kemudian kita bertemu bersama, duduk bersama, bahwa dalam budaya Saudi Arabia atau Middle East itu megang pantat itu dianggap nggak sopan. Tapi megang kepala itu sangat biasa gitu. Dan justru itu tanda keakraban. Nah sebaliknya bagi kita orang Indonesia, kita tidak bisa. Nah dari situlah kemudian kita berjumpa dan berbicara dari hati ke hati, akhirnya kita bisa memahami, dan ketika kita sudah saling memahami, megang kepala tepat tidak masalah gitu. Dan itu hubungan tembok menjadi sangat kuat. Dan lihatlah orang itu netral, bahwa jadi semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan.
membanggakan. Kita tidak perlu melihat dia terlalu tinggi, atau kita tidak perlu juga membanggakan diri kita terlalu tinggi. Baik itu orang Eropa, orang Asia, ataupun orang Afrika, sama aja kok gitu. Dan yang paling penting, being assertive. Being assertive maksudnya adalah kita mampu memperjuangkan hak kita tanpa mengorbankan hak orang lain. Artinya ketika ada orang, kadang-kadang ini pengalaman ya, beberapa teman karena komunikasi bahasa Inggris ini kurang bagus, kadang beberapa bangsa yang lain gitu suka memanfaatkan gitu. Jadi dianya yang capek tapi yang ngakuin orang lain gitu. Nah dari situlah kemudian kita harus belajar untuk asertif. Asertif maksudnya kita belajar memperjuangkan hak kita. Dan ini yang terakhir, untuk itu pesan saya adalah kepada teman-teman semua, be positively better. Maksudnya di sini jadilah lebih baik senantiasa setiap saat dengan cara positif. Jadi pertahankan dan tingkatkan profesionalisme Anda di bidang apapun Anda berkarir, kemudian tingkatkan resilient Anda, kemampuan atau ketangguhan Anda, dan daya saing Anda dengan menjadi orang yang lebih kuat, tetapi bukan dengan melemahkan orang lain, tetapi dengan meningkatkan kekuatan kita. Menjadi orang yang lebih tinggi dengan meningkatkan level kita, bukan menjatuhkan orang lain. Dan menjadi orang yang lebih cerdas dengan meningkatkan pengetahuan kita, belajar di UT dan juga di tempat-tempat lain. Dan selanjutnya bukan membodohi dengan cara membodohi para sahabat. Dan akhirnya di sini jadilah orang yang prima dengan meningkatkan kinerja kita, bukan dengan melemahkan atau merendahkan rekan-rekan kerja atau teman-teman kita. Demikian Pak Yasir dan para sahabatku semua yang bisa saya sharing saat ini. Dan bagi mereka nanti yang bertanya, mohon dicatat alamat dan nomor teleponnya akan kami berikan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Yasir, akan kami berikan hadiah buku. Ya. Terima kasih. Baik. Waktunya cukup 20 menit. Terima kasih Bli Made. Saya teringat satu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi tadi pengalaman dari Bli Made ini cukup menarik ya, terkait menepuk kepala dan menepuk pantat. Ya. Memang ada hal-hal yang mungkin kita harus ketahui kebiasaan atau budaya di adat tersebut. Kita lanjutkan langsung aja serempak ya dengan Mas Yudi dan Mas Naruto. Jadi Mas Yudi dulu, nanti silakan sharing pengalaman. Mas Yudi ini Mas Sauti juga, beliau dari Athena Yunani. Nah, Athena ini saya cuma tahu itu dari Senseiya gitu ya. Kalau nggak ada Senseiya saya nggak tahu Athena Yunani itu di mana. Sama Mas Naruto ini dari Jepang ya. Beliau udah sering bolak-balik Jepang membantu anak-anak dari Provinsi Jambi yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di negara Jepang. Mungkin pertama saya persilakan kepada Mas Yudi, silakan memperkenalkan diri, kalau bisa pakai bahasa Athena boleh Mas Yudi, silakan. Terima kasih Pak Yasir. Saya kenal Pak Yasir ini mulai tahun 2011 waktu pertama kali UT layanan luar negeri dibuka di Yunani. Iya, waktu itu Pak Yasir masih di UPPJ Jakarta ya Pak ya. Selanjutnya kan untuk layanan luar negeri dikelola sendiri oleh UPPJ layanan luar negeri. Jadi pengalaman saya selama di UT ini benar-benar seperti yang Ibu Kartini sampaikan, jadi habis gelap terbitlah terang, karena saya 50 tahun yang lalu lahir di Surabaya, dan tahun 2004 saya masuk ke Yunani untuk bekerja karena berbagai hal klasik, jadi untuk ekonomi. Setelah di Yunani 2004, status saya adalah pekerja ilegal, jadi kita sebagai pekerja ilegal itu punya banyak keterbatasan. Kita takut mau kemana, serba ketakutan kalau misalnya akan ditangkap oleh polisi, nanti kita akan dideportasi. Jadi langkah kita itu sangat terbatas, gerak kita sangat terbatas. Sehingga dengan berjalannya waktu, merasa seperti kata dalam tempurung. Jadi benar-benar kata dalam tempurung, kita nggak bisa kemana-mana. Baik dari segi pemikiran ataupun fisik, kita itu nggak bisa kemana-mana. Sehingga saya merasa bahwa ini kalau begini terus, kita tidak akan pernah bisa maju. Kita hanya bisa kerja aja, dan dengan penuh kekhawatiran begitu.
Kemudian dari beberapa teman yang ada di sini, kita punya diskusi dan kita juga melihat di online saat itu internet tidak seperti sekarang tahun 2011, jadi semuanya serba terbatas. Sehingga kita itu ingin sekolah, gitu. Gimana caranya supaya kita bisa sekolah lagi? Karena status kita adalah tenaga kerja, maksudnya asing, imigran ilegal, sehingga kita tidak bisa sekolah resmi di Yunani. Kemudian kita mendengar info tentang universitas terbuka. Lalu kami semuanya pada satu pertemuan dengan KBRI Athena, kita menyampaikan ide itu kepada Bapak Duta Besar saat itu. Kemudian alhamdulillah Bapak Duta Besar itu merespon. Sehingga Bapak Duta Besar berusaha menghubungi UT langsung. Jadi untuk mencari informasi bagaimana prosesnya dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 itulah layanan UT pertama kali dibuka di KBRI Athena. Memang saat itu sistemnya belum seperti sekarang karena internet kan belum bebas seperti ini, sehingga banyak sekali kesulitan saat itu. Kita harus menunggu buku datang, terus ujian juga harus di KBRI, waktu libur kita itu cuman hari Minggu, sehingga dengan segala keterbatasan itu benar-benar niat kita itu diuji. Jadi teman-teman yang di UT, kalau bisa saya sampaikan bahwa kuliah di UT itu tidak mudah. Dan saya betul-betul pegang satu prinsip, kalau bagi saya pribadi, bahwa batas kemampuan manusia itu adalah niat. Betul-betul pupuklah niat Anda, motivasi dengan hal, kalau tidak ada impian yang indah, jadikanlah pengalaman pahit Anda yang paling pahit sebagai pemicu untuk niat dan motivasi Anda kuliah di UT. Sangat-sangat sulit kuliah di UT, karena kita semua harus belajar sendiri. Kita harus berusaha aktif. Kita tidak bisa menunggu materi hanya yang dari dosen atau dari buku. Kita harus mencoba hal-hal lain, mencari alternatif lain. Sehingga teman-teman dari sekian banyak generasi pertama saya di UT itu tahun 2011 sekitar 23 atau 25 itu saling berguguran karena kesulitan-kesulitan tadi. Untuk ujian harus di KBRI, sedang perjalanan dari tempat kerja ke KBRI itu rata-rata, karena KBRI kan di tengah kota, sedangkan pekerjaan kita atau tempat kerja kita itu kebanyakan itu di pinggir kota, di villa-villa majikan yang di pinggir kota, sehingga maaf kalau saya kilas balik lagi bahwa kami sebagian besar itu tinggal di rumah majikan, jadi tinggal dalam. Saya bekerja di informal, jadi saya adalah kerja pembantu rumah tangga di Yunani ini. Jadi jangan salah kira saya bekerja di pabrik, enggak. Saya kerja di rumah tangga. Saya pembantu rumah tangga, saya driver, momong bayi juga, bersih-bersih, setrika dan itu. Tapi hal itu tidak membuat saya patah semangat, justru hal itu membuat membangkitkan. Jadi saya lebih meningkatkan motivasi saya bahwa saya harus berubah, tidak hanya menjadi seperti ini saja. Sehingga pengalaman teman-teman dan pengalaman saya sendiri untuk ke tempat ujian itu mempunyai, kita harus punya trik-trik bagaimana caranya untuk menghindari polusi dan lain-lain. Jadi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tapi karena kami niat untuk bisa ujian, kami datang ke KBRI. Jadi subuh jam 5 pagi karena ujian kan jam 8 pagi waktu Indonesia. Kalau musim panas itu selisihnya 4 jam. Kalau musim dingin, pas ujiannya di musim dingin itu selisihnya 5 jam. Jadi kalau ujian di Indonesia jam 8 pagi, ya berarti harus jam 3 pagi kita di KBRI. Kalau musim dingin, kalau musim panas berarti harus jam 4 pagi. Begitu. Tapi karena kami niat, itu semua harus kami lakukan, kami harus tempuh. Begitu. Kemudian tentang cara belajar, teman-teman begini,
dan saya juga pribadi menerapkan cara belajar itu kita memang harus suka membaca materi. Tapi dengan pengalaman saya sebagai seorang pembantu rumah tangga di sini, untuk baca buku waktu kita tuh hampir nggak ada. Bisanya baca buku itu pada malam hari. Saya kerja start jam 8 pagi, selesai kerja itu jam 10 atau 11 malam. Jadi untuk baca buku di atas jam 11 malam itu membutuhkan semangat yang betul-betul, dan memang nggak punya banyak waktu. Paling cuma bisa baca 15 atau setengah jam kalau di malam hari. Sehingga saya pribadi punya trik, saya lebih akan membaca di malam hari itu setengah jam dan bangun lebih pagi di pagi hari agar saya bisa punya waktu belajar minimal 2 jam. Begitu. Terus saya tidak hanya mengandalkan membaca buku, tapi saya juga ambil dari YouTube atau yang berupa video, terus saya olah menjadi audio, sehingga saya bisa sambil membersihkan kebun, itu saya dengarkan MP3-nya, materinya. Kan di YouTube kan banyak itu materi-materi kuliah, ya kita ambil aja ya dari materi cetak UT apa, terus kita cari di YouTube, ada selalu yang pembicara-pembicara yang membicarakan tentang itu, sehingga itu saya download, saya convert menjadi MP3, terus saya dengarkan sambil nyapu halaman, nyapu garasi gitu. Sehingga banyak ada kejadian lucu. Bos saya itu manggil, saya nggak dengar karena kan saya MP3 materi kuliah. Tapi akhirnya saya sampaikan juga ke majikan saya, ke bos saya, bahwa saya itu sekolah, sehingga dan mereka sangat respect, sangat menghargai. Jadi alhamdulillah di tempat kerja saya ini bos saya sangat menghargai dan memberi seluas-luasnya kesempatan untuk saya sekolah, asal tidak mengganggu jam kerja. Jadi di luar jam kerja atau hari libur saya diberi kesempatan, terus internet, saya diberi akses internet oleh bos saya. Begitu. Kemudian untuk teman-teman, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Made Marian tadi, musibah menjadi berkah. Ya, itu tadi. Jadi apa yang saya alami ini sekilas seperti musibah. Sebagai imigran ilegal masuk ke Yunani, benar-benar seperti di penjara, nggak bisa kemana-mana, jadi seperti kita itu udah putus. Bakalan seperti ini aja, sebagai pembantu saja, nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan hadirnya UT, dengan layanan jarak jauh, sistem pembelajaran online, apalagi sekarang dengan kemudahan buku digital, ujian digital, jadi nggak perlu datang ke KBRI seperti zaman saya dulu, itu sangat-sangat membuka kesempatan bagi teman-teman untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dan kehidupan lebih baik di masa depan. Begitu. Jadi jangan putus asa, jangan melemah dengan keadaan, tapi kita harus bisa merubah keadaan, dan keadaan yang sempit ini bisa menjadi harapan dan kesempatan yang lebih luas di masa depan. Jadi kalau ada gium di hukum, di dunia hukum, bahwa civis pacem parabellum. Jadi kalau Anda ingin damai, Anda harus siap perang. Jadi kita harus mempersiapkan kondisi untuk kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Kita harus mempersiapkan untuk suatu hal yang mungkin di luar rencana kita. Kita harus persiapkan itu. Dan jangan putus asa, mantapkan niat, tingkatkan motivasi, carilah hal-hal yang impian yang terindah. Tapi kalau Anda tidak punya impian yang terindah, jadikanlah pengalaman Anda yang paling pahit itu untuk bisa membangkitkan semangat Anda untuk merubah keadaan, merubah posisi saat ini menjadi lebih baik di masa depan. Dan alhamdulillah saya pribadi, saya tahun 2011 masuk 2011 itu kuliah di UT, mulai kuliah di UT. Saya waktu itu mengambil jurusan ilmu komunikasi, dan tahun 2016 saya lulus, 5 tahun kuliah,
ya maklum, start di usia 38, jadi pikiran sudah penuh dengan pekerjaan dan lain-lain, tapi saya tetap niat untuk kuliah. Jadi tahun 2011 saya mulai kuliah di UT, di S1 Ilmu Komunikasi, tahun 2016 saya lulus. Kemudian tahun 2016 juga itu saya merasa kok kemarin, jadi pengalaman merasakan menunggu ujian dan lain-lain itu membuat saya rindu untuk kuliah lagi di UT. Akhirnya cari-cari berita apa ada fakultas baru atau apa yang saya ingin atau saya ingin yang tertarik untuk kuliah di UT. Akhirnya saya dengar dari Pak Yasir ya saat itu Pak ya, ada fakultas jurusan S1 Ilmu Hukum. Akhirnya saya masuk mendaftar di S1 Hukum. Dan tahun 2021 saya lulus S1 Hukum. Jadi saya benar-benar produk UT, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Hukum. Kemudian tahun 2022 saya ikut PKPA online. Jadi pendidikan khusus profesi advokat. Musibah menjadi berkah pandemi Covid. Biasanya PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat itu kita harus datang secara offline. Tapi karena pandemi Covid bisa dilakukan secara online. Akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk ikut pendidikan khusus profesi advokat. Yang biasanya saya harus datang ke Jakarta atau ke Surabaya. Tetap saya bisa lakukan di Yunani dengan online. Jadi tetap saya bisa mengikuti PKPA. Dan saya lulus. Kemudian tahun 2002 itu juga saya ikut ujian profesi advokat dan saya lulus. Kemudian tahun 2022 itu juga saya mulai magang di Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional Indonesia sampai sekarang. Dan barusan kemarin saya juga mengikuti pendidikan sebagai mediator non-hakim. Jadi benar-benar apa yang saya dapat dari UT itu adalah benar-benar pembuka jalan, habis gelap terbitlah terang. Sehingga dari asalnya cuma sebagai imigran ilegal yang seperti nggak punya harapan apa-apa mau kemana ya cuma jadinya pembantu aja, kumpulin duit sampai tua. Pulang ke Indonesia kita nggak punya wawasan, nggak punya pengalaman, punyanya duit doang, terus nggak ngerti mau apa. Tapi dengan adanya UT saya bisa menempuh pendidikan S1 Komunikasi dan S1 Hukum. Sekarang tiba-tiba Tuhan memberi jalan saya untuk bisa menjadi advokat dan mediator untuk non-hakim di pengadilan Indonesia. Ya, baik Mas Yudi. Begitu. Ya, terima kasih. Nanti bisa diskusinya kita lebih luas lagi karena sudah ada banyak pertanyaan dan di sini sudah ada yang resen. Silakan. Saya ucapkan selamat Mas Yudi. Tapi pertanyaannya apakah Mas Yudi masih imigran ilegal atau sudah legal? Nah, saat ini saya alhamdulillah mulai tahun 2018 saya sudah legal, Pak. Oke, baik. Jadi aman ya. Sarjana hukumnya berarti sudah sesuai gitu ya. Iya, betul lah. Ini saya kenal baik Mas Yudi sama Belimade ini karena Belimade dan Mas Yudi ini pembuka jalan buat teman-teman yang ada di UT luar negeri. Karena saya yakin Mas Yudi sama Belimade ini ketua sukunya. Jadi dia yang membuka jalan biar teman-teman yang lain itu bisa mengikuti jejak berpendidikan di luar negeri. Ini karena sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah ada yang resen. Kita persingkat saja ya. Nanti kita lanjutkan ke Mas Naruto. Jadi namanya Mas Sunarto, tapi kalau di Jepang itu Mas Naruto ya. Ohayo gozaimasu Mas Naruto. Ohayo gozaimasu. Oke, silakan sharing bagaimana prospek kerja untuk Jepang karena kan isu terakhir itu Jepang populasinya semakin menurun gitu. Apakah warga Indonesia bisa pindah semua ke Jepang atau gimana biar populasinya bagus atau gimana? Silakan Mas Naruto menjelaskan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sunarto, panggilannya Naruto, dan saya setiba Bandung dan pernah di Gifu University Jepang. Dan alhamdulillah hari ini saya ada di Jambi, di Provinsi Jambi, dan saya sendiri mungkin dengan Pak Yasir sudah kenal kurang lebih hampir satu tahun. Saya kenal beliau karena kebutuhan sebenarnya. Sebenarnya saya ini adalah pimpinan Yayasan Lembaga Pelatihan Jepang. Jadi saya pribadi dan yayasan kami sudah kerjasama dengan Jepang dan saya sendiri pelaku pernah di Jepangnya. Dan sekarang ingin mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Jepang.
Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak, ini kalau dari Bapak-Bapak tadi sudah sampaikan juga tentang bagaimana pendidikan itu penting. Setelah itu selesai mau kemana, kan gitu, intinya ke sana. Jadi intinya setelah selesai berpendidikan, setelah ilmu sudah dapat, terus untuk apa, kan begitu. Jadi pada kesempatan ini saya mengenalkan diri tadi, saya ini pimpinan lembaga pelatihan program khusus untuk Jepang, Korea dan Jerman sebenarnya, karena tiga-tiganya itulah G2G. Saya ngikutin kegiatan ini karena programnya di bawah kementerian semua, bukan PT Pak kami ini, seperti itu. Berikutnya, kenapa sih harus saya buat program ini? Saya dulu cita-cita saya Pak ingin jadi PNS. Dan saya pernah jadi tentara dan kabur sebenarnya. Ternyata memang saya selalu lihat mungkin sebagaimanapun saya lebih cenderung jadi pengusaha Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ada di sini ya. Saya cuma ingin memberi kesan bahwa untuk jadi sukses itu banyak caranya. Jangan semata-mata untuk jadi pegawai atau pekerja. Makanya saya di sini, kebetulan saya ada di Jambi, saya berusaha merubah gaya berpikir Pak. Bagaimana kita itu bermanfaat baik untuk orang banyak. Ternyata nggak butuh dengan ilmu saja ternyata. Ternyata butuh uang Pak, ternyata gitu. Nah, pada kesempatan ini kenapa saya sampaikan ini ke awalnya? Kenapa? Untuk terutama adik-adik mahasiswa yang di UT yang masih sedang belajar, setelah ini juga bisa bergabung dengan kami loh sebenarnya untuk mengikuti program kami ya, tentunya untuk mencari uang lah seperti itu. Nah, kenapa alasannya ada? Pertama, saat ini udah hampir berapa tahun yang lalu, dulu SMK tuh terkenal Pak, SMK bisa. Sekarang penyumbang pengangguran terbesar tuh SMK malah Pak, kan begitu. Dan ternyata sampai hari ini, ketika kita sudah selesai pendidikan, mau kemana tuh bingung. Kenapa? Pertama, lapangan kerja memang susah. Kedua, skill yang kita miliki tadi kadang nggak sesuai dengan pabrik yang ada. Ini jadi masalah juga yang saya lihat seperti itu. Makanya kami sendiri buat terobosan bagaimana kami punya program, terutama untuk Jepang, itu program magang ke Jepang, program perawat ke Jepang, dan program skill bagi yang udah kuliah, kan gitu. Karena otomatis kalau udah kuliah dia punya skill. Jadi kalau yang saya bilang magang tadi adalah magang di Jepang selama 3 tahun tanpa skill, hanya magang saja. Mungkin ini bisa sambil promosi Pak ya. Siapa tahu ada Bapak Ibu keluarga yang punya tamatan SMA tapi nganggur, silakan datang ke tempat kami. Nah, program kedua yang punya keluarga tamatan perawat, baik D3 maupun D1, kita punya program ke rumah sakit Pak. Yang terakhir yang terbaru kita adalah dengan Jepang adalah sejak 2019 sudah ada namanya program ke Jepang dengan skill, artinya apa? Dengan kemampuan. Misalnya elektronik atau pendidikan atau apa itu sudah dianggap punya skill. Ketika itu sudah bisa berarti kita sedang ada itu programnya. Baik, pada kesempatan ini kenapa saya sampaikan dari awal dengan Pak Yasir, saya menjadi kebutuhan saya. Ternyata Pak, saya sejak 2013 sudah memberangkatkan putra-putri kami ke Jepang kurang lebih 800 orang. Dan rata-rata tuh 80% SMA Pak, SMA-SMK. Akhirnya apa? Selama ini anak-anak kita pulang ya kuliah lagi kan gitu. Kuliah lagi. Nah kebetulan saya senang sekali bisa ketemu Pak Yasir, ternyata bisa kuliah sambil online karena jadinya bisa dipakai Pak. Dan mungkin nggak lama lagi kita juga akan sampaikan ke siswa-siswa ke Jepang untuk mengambil program UT, kan begitu. Nah, pada kesempatan ini juga saya sendiri mungkin ingin sekali lah ke beberapa negara untuk mengembangkan usaha-usaha khususnya tentang tenaga kerja. Dan saya pribadi juga yayasan kami itu hanya bergerak di bidang G2G saja Pak. Kami bukan TKI, jadi kami ini adalah G2G ngambil program dari kementerian. Saya kira gambarnya itu aja Pak, saya hanya menawarkan bahwa apapun, di kuliah dimanapun, ketika sudah selesai, orientasi mau kemana. Saya tawarkan kepada bapak-bapak, adik-adik kita yang ada di sini, siapa tahu berminat berkarir di negeri luar, terutama Jepang, Korea, dan Jerman. Cukup situ saya Pak Yasir, dari saya, mudah-mudahan ini jadi peluang buat teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naruto. Menarik ya tadi, karena kesempatan yang lebih baik itu pasti ada juga selain di sini. Karena pengalaman itu juga menjadi satu bahan. Ini sepertinya sudah semakin panas, chat sudah semakin banyak, yang raise hand juga semakin banyak. Tadi sudah hampir 75 orang audiensnya. Nah, saya mulai mungkin ke chat dulu ya, sebelum nanti ke teman-teman penanya yang raise hand. Nanti tolong ditanggapi oleh dari Blimade, Mas Yudi, dan Mas Naruto terkait pertanyaan dari teman-teman ini. Yang pertama dari Abdul Muluk tadi sudah sangat appreciate ya, karena bisa bekerja sambil berpendidikan di luar negeri. Jadi ini satu hal yang sangat berat ya. Tadi saya mendengar dari Mas Yudi karena harus bekerja, kemudian juga Blimade juga seperti itu, lokasinya jauh di luar kota dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Ceki. Bagaimana kiat menumbuhkan motivasi tinggi? Nah, karena kan untuk konsistensi itu penting, apalagi di UT. Tadi Blimade sama Mas Yudi sudah menginformasikan bahwa kuliah di UT itu nggak gampang dan juga nggak susah. Tapi menumbuhkan motivasi ini untuk bisa tetap kuliah ini sepertinya gimana? Apalagi kita sibuk dengan pekerjaan dan kita bekerjanya di luar negeri yang ikut aturan di luar negeri. Mungkin bisa dari Blimade dulu untuk motivasi agar kita bisa tetap stay gitu ya, fight dan sebagainya. Silakan deh. Ya, ingat. Baik, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang simple, tetapi ini menentukan perjalanan seseorang ke depan. Jadi, bagaimana kiat untuk meningkatkan motivasi yang tinggi dan tetap menjaga aspirasi atau energi kita itu tetap kuat untuk belajar ya. Pertama, dari sisi mindset terubah bahwa masa depan itu sangat tidak pasti. Untuk itu kita perlu meningkatkan diri agar kita bisa tetap eksis di dalam persaingan baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh, tahun 2016 ketika di berbagai perusahaan di luar negeri mengalami bankrupt ataupun karena goncangan ekonomi dunia, ribuan orang mengalami pemecatan, jadi mengalami kehilangan pekerjaan. Nah, di situ kita dituntut kemampuan kita agar kita tetap dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Nah, oleh karena itu kita perlu keahlian, keterampilan, dan pengetahuan sehingga kita berbeda dari orang lain. Nah, kebutuhan ini membuat kita tetap semangat untuk belajar. Kalau kita punya sesuatu yang lebih tinggi, jadi bilang gini, big purpose make man or woman even bigger than he is or she is. Jadi kemauan yang kuat, cita-cita yang tinggi di dalam diri membuat kita menjadi lebih hebat dari yang pernah kita bayangkan. Kalau tadi Pak Yudi udah cerita, sesungguhnya saya juga dari kecil itu dulu sering jadi pembantu. Kadang saya harus kerja macam-macam ya, mulai dari tukang bangunan, buruh petik padi. Alhamdulillah, saya gunakan bahasa Arab sedikit gitu. Saya akhirnya bisa mendapatkan kerja dan sekarang bekerja sebagai operation engineer di Abu Dhabi National Oil Company. Dan di sini tinggal bersama keluarga saya, anak-anak lahir di sini dan juga sekolah di sini, alhamdulillah. Dan itu semua karena sebelumnya saya mempersiapkan diri lebih baik dalam membangun dasar, yaitu motivasi kita untuk maju dan meningkatkan diri. Yang kedua, setelah kita merubah mindset kita akan pentingnya pendidikan ke depan, kita akan dihampiri oleh rasa bosan. Kalau secara teori, orang bosan itu biasanya ketika energi level kita turun. Jadi kalau para ilmuwan sekarang orang barat tuh suka mengukur-ngukur gitu ya. Jadi ketika kita takut, ketika kita bosan, nggak percaya diri, kehilangan semangat, itu level energi kita lagi rendah. Makanya orang sering sakit ketika mereka pada sering berpikir negatif seperti itu karena vibrasinya di bawah 100. Dan virus bervibrasi di bawah 100, di bawah 300 gitu. Dan itu, maka ketika kita beresonansi dengan virus akan datang sendiri. Jadi jangan kaget kalau kita sebenarnya membuka pintu buat mereka.
Nah, jangan heran ketika semua pendidikan itu mengajak kita untuk selalu berpikir positif. Nah, untuk itu tingkatkanlah energi Anda. Jadi tingkatkan energi itu saya juga bisa berbagi teknik. Nah, kalau kita lihat energi dalam tubuh kita, sumbernya itu yang paling utama bukan dari makanan. Makanan kita bisa nggak makan 2 hari, 3 hari. Bahkan ada yang nggak makan seminggu juga bisa. Minuman, orang bisa nggak minum sehari. Tapi sumber utama energi kita adalah ada di nafas. Kita nggak bisa nggak bernapas selama ya 5 menit atau 10 menit aja. Jadi untuk itu teknik napas itu perlu. Saya akan bagikan sedikit teknik napas. Ketika Anda mengalami dikunjungi oleh emosi negatif, ya, sehingga Anda menjadi lemes, bosan, gitu ya. Nah, kunci utamanya Anda boleh duduk dalam posisi apa saja. Dalam duduk, di kursi, atau bersila, posisi salat, bersimpuh, bagaimana. Tetapi yang utama, jaga tulang punggung tegak lurus. Dan tarik napas dalam. Jadi, pertama buang napas dulu. Tarik pelan. Kemudian buang lagi. Jadi, perhatikan napas, tarik napas pelan, buang napas. Lakukan 3 kali. Kalau masih tidak ini, jadi buang lagi napasnya. Nah, itu teknik pertama. Teknik kedua bisa dengan juga yang disebut dengan teknik alternate breath. Jadi buang dari kiri, tarik dari kiri, buang kanan, tarik dari kanan, buang dari kiri. Nah, itu satu rotasi. Kenapa? Kadang energi karena pengaruh lingkungan luar, cuaca seperti di ekstrim di Yunani ya, misalnya sampai minus, kalau di Middle East itu terlalu panas, kadang sampai 55 derajat, kadang hidung suka berdarah, kadang dulu bahkan istri saya sempat pingsan di sini, gara-gara kepanasan di luar, gak ngerti kita. Nah, untuk itu, jadi tubuh kita yang kanan sebenarnya memproduksi panas, yang kiri memproduksi dingin. Dengan kita mengontrol itu, sehingga tubuh kita tuh akan menjadi balance. Nah, itu pendeknya seperti itu. Itu secara teknik ya, teknik. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga motivasi dari lingkungan kita, membentuk jaringan. Jadi kelompok belajar. Kalau contoh binatang nih, kuda, kalau sendiri dia cuma bisa ngangkat beban misalnya 50, misalnya 1 kuintal, 2 kuintal ya, 5 kuintal. Tapi kalau 2, dia bisa lagi 20 gitu. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita beresonansi dengan teman-teman yang memiliki vibrasi yang sama atau tujuan yang sama. Nanti bangun network, dan dengan UT ini kita bisa kok membangun network, dan itu telah terbukti. Dan banyak teman-teman dulu yang di awal datang mengeluh, bahkan mereka harus traveling ke tempat saya ini 700 km, 800 km. Mereka harus berangkat dari, seperti kata Mas Yudi itu, mereka harus driving dari Dubai dulu, menyentuh datang ke Ruwais, tempat saya tinggal. Dan ya itu karena apa? Tadi ada semangat saling dorong ya dengan teman. Nah, itu mungkin 3 hal yang akan yang bisa saya bagi. Tentu ada banyak lagi. Silahkan mungkin nanti Pak Yudi dan Pak Naruto ya. Terima kasih Pak Yasin. Baik, terima kasih, sangat menarik. Teknik pernapasannya juga sangat menarik. Mas Yudi dan Mas Naruto, silakan terkait untuk menjaga motivasi baik untuk bekerja dan belajar. Iya Pak. Ini pertanyaan dari Beatrice ya Pak ya tadi Pak? Ya, bergabungan antara Beatrice dan Mas Ceki, sama-sama. Kalau Beatrice ini kan, kalau saya lihat konteksnya beliau tinggal di Jambi dan motivasi agar dapat berkuliah di luar negeri. Jadi dia itu ingin kuliah di luar negeri. Gimana caranya istilahnya? Kalau itu saya tidak bisa memberikan jawaban, karena saya berangkat ke Yunani ini bukan karena saya ingin kuliah di luar negeri, tapi saya ingin bekerja. Tapi kalau untuk motivasi bagaimana menjaga semangat tetap agar bisa belajar di universitas terbuka walaupun posisi kita di luar negeri, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa batas kemampuan manusia menurut saya adalah niat. Intinya di situ. Jadi kalau memang ingin lebih, maka kuatkanlah niatnya, bangkitkan niatnya, jadikanlah
kalau tidak punya mimpi yang paling indah, jadikanlah pengalaman yang terburuk itu menjadi pemacu atau pemicu agar bersemangat. Begitu. Terus kalau untuk perbedaan antara pendidikan Indonesia dan di luar negeri, kalau saya lihat pendidikan di luar negeri yang berdasarkan anak dari cucu dan anak dan cucu dari bos saya, mereka itu spesifikasi Pak modelnya pendidikan di sini ini. Jadi siswa itu tidak diberi beban materi yang terlalu banyak, tapi mereka lebih difokuskan ke apa yang menjadi minat mereka. Mereka disuruh milih apa minat-minat mereka, mata pelajaran apa yang mereka minati, itu yang lebih difokuskan. Begitu, demikian dari saya. Baik, terima kasih Mas Naruto. Bagaimana untuk menjaga motivasi atau pengen ke luar negeri, bagaimana untuk bisa tetap stay ya, semangat dan sebagainya. Silakan Mas Naruto. Baik, terima kasih. Kalau saya dari poin-poinnya gini saja sih Pak. Pertama memang kita hidup di dunia ini mungkin kalau hanya untuk diri sendiri sih mungkin gampang. Nggak perlu apa-apa sih. Tapi ketika ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang baik, menjadi orang yang berguna, artinya berguna di sini, dibutuhkan orang banyak. Itu harus punya mimpi tinggi Pak. Kalau udah mimpinya tinggi, dia berjuang terus, motivasi nggak akan pernah berhenti. Intinya kalau bahasa Jepang itu, akhirnya minoma ini moike yate kudasai. Jangan pernah putus asa. Nah, disitulah munculnya nggak akan berhenti dia berusaha mau jadi apapun. Karena apa? Nasib orang berbeda. Jadi nggak boleh kita ngukur yang seperti itu. Intinya aja kewajiban manusia hanya berusaha Pak. Dan punya mimpi tinggi-tinggi. Soal apa? Hidup menjadi lebih baik itu kadang ya tidak ada semua yang tahu kan bahwa mimpi itu tercapai tidak. Tapi paling tidak kita nggak pernah putus asa. Jadi muncul terus itu saja. Jadi dari diri sendiri aja lah. Kita ini udah berguna belum untuk orang lain, itu aja. Saya kira itu Pak. Ya, baik. Ini saya gabungkan dua pertanyaan sekaligus karena waktu kita sangat terbatas ya, dari Mas Alamsyah sama Mbak Sri Handayani. Ini menarik pertanyaannya. Kalau mau bekerja di luar negeri, kira-kira syarat utamanya apa? Kemudian kira-kira berapa gaji atau biaya hidup yang bisa kita keluarkan ketika kita bekerja di luar negeri? Mungkin untuk level tertentu ya, dari yang mungkin yang pemula dan sebagainya. Mungkin persyaratannya apa? Kemudian mungkin berapa biaya yang didapatkan untuk gaji dan biaya hidup yang dikeluarkan ketika kita bekerja, baik itu nanti di Abu Dhabi, Athena Yunani, dan juga Jepang. Mungkin dari Bli, silakan Bli. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya luar biasa. Apa yang menjadi syarat bekerja di luar negeri? Pertama, dari pengalaman yang saya miliki, kita harus punya keahlian. Keahlian yang cocok, yang dibutuhkan di perusahaan di mana kita akan bekerja. Tentang biaya, alhamdulillah saya pergi ke luar negeri karena kita memiliki keahlian, hampir saya nggak keluar biaya. Begitu pula ketika saya pindah dari Saudi Arabia menuju ke Abu Dhabi, semua biaya baik dari tiket pesawat, visa, tes kesehatan, penginapan, ketika melakukan proses tes pun itu dibayar oleh perusahaan. Kalau kita punya keahlian yang tepat. Tuh. Kemudian biaya yang kita diperlukan untuk tinggal itu tergantung. Untuk ketika kita tinggal misalnya single dan berkeluarga itu akan berbeda. Kalau kita paling tidak untuk wilayah misalnya Saudi Arabia dan wilayah Abu Dhabi berbeda. Bahkan seorang teman dari Filipina pernah bercerita, dia pindah ke Saudi Arabia, negara yang lebih keras itu dibandingkan dengan Dubai yang negara yang nyaman. Karena padahal pendapatannya di Saudi Arabia itu sepertiganya dari pendapatannya dia di Dubai. Kenapa dia pindah? Karena ketika dia di Dubai, dia tidak mampu menahan gempuran dari teman-temannya sehingga dia nggak bisa nabung. Jadi kerja hanya untuk menikmati kehidupan gitu. Nah, tetapi ketika dia di Saudi Arabia karena negaranya susah, jadi saat itu di tahun 2003, 2004 itu, jadi mereka malah bisa menabung dan bisa menguliahkan anak-anaknya gitu. Jadi relatif, kalau biaya sangat relatif. Baik, kalau bicara UMR berapa beri digit? Misalkan kalau di Jakarta kan sekitar 4-5 juta, kalau di Abu Dhabi atau Dubai itu UMR-nya berapa kira-kira? Jadi itu pun tergantung daripada posisi masing-masing ya. Jadi ada tergantung dari tingkat pekerjaan. Nah, beragam. Kalau di sini misalnya
mulai dari dia hitungannya dalam bentuk 700 dirham, 1000 dirham pembantu rumah tangga atau sopir gitu. Kadang untuk negara kita itu 1000 dirham gitu ya. 1000 dirham itu sekitar 4 juta ya mungkin ya. Ya sekitar segitu. Tapi kalau yang profesional, kalau ada pula yang lebih rendah gitu, ada yang lebih secara umum segitu. Kalau yang tenaga profesional teknisi gitu, mereka bisa dapat 5.000 atau sekitar 20 juta, 15 juta. Kalau yang posisi lebih tinggi lagi, misalnya kayak posisi bisa dapat sampai ya 30, 40 juta gitu. Dan semakin tinggi posisinya bahkan mereka bisa juga dapat lebih tinggi sampai mungkin kayak 100 juta. Ya, itu tergantung juga fasilitas dari perusahaan. Kadang kalau pengeluarannya, kalau maaf itu kalau yang tidak diberikan fasilitas, maka dia uang gajinya harus dia habiskan semua, sebagian untuk pengeluaran. Tapi kalau yang dapat fasilitas, maka pengeluarannya jadi lebih sedikit. Yang pasti milikilah keahlian dan pahami bahasa di mana Anda bekerja. Kalau pingin ke Eropa atau pingin ke Saudi Arabia atau pingin ke Middle East, pingin ke Jepang, bahasanya harus dikuatkan dan keterampilan yang tepat harus juga. Karena jangan sampai nanti kita menjadi budak bagi bangsa lain. Ya, tapi kita balik kerja jadi bos bagi bangsa lain. Terima kasih. Bahasa dan keterampilan itu ya saya bisa tarik. Mas Yudi boleh disampaikan kira-kira dari sisi persyaratan, kemudian kira-kira UMR di Athena Yunani berapa sih gitu dan sebagainya. Silakan Mas Yudi. Terima kasih Pak Esir. Kalau untuk Athena atau Yunani, sepanjang saya tahu belum ada hubungan ketenaga kerjaan antara pemerintah Indonesia dengan Yunani. Karena Yunani sendiri lebih memfokuskan untuk para pekerja di Eropa, jadi sekitar Eropa untuk masuk ke Yunani. Jadi mereka tidak ada hubungan khusus antara Indonesia dengan Yunani untuk itu. Sehingga rekan-rekan kami yang banyak di sini dan dari Asia lainnya, mereka ke sini itu melalui jalur ilegal, Pak. Mereka masuk melalui visa turis, kemudian mereka overstay di sini sambil berharap nanti akan ada pembukaan aplikasi untuk izin tinggal begitu. Terus untuk UMR di sini untuk seperti saya seperti itu sekitar 750 euro per bulan. Itu dalam rupiah sekitar 89 jutaan mungkin ya. Iya, sekitar segitu Pak. Jadi kalau ada iklan di luar ngomong kalau kerja di Yunani itu bisa 15-20 juta, itu mungkin untuk yang mereka yang kerja di pulau lebih dari kerja 16 jam, 14 jam begitu. Kalau di pulau itu kan kita di peternakan, di perkebunan, zaitun itu Pak, itu berat. Kalau untuk orang kita karena musim di sini kan 4 musim. Begitu. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih. Mas Naruto, kalau di Jepang gimana kira-kira? Dari sisi UMR-nya, biaya hidup, apakah tinggi sama sekitar di Athena dan juga di Abu Dhabi? Ya, di-unmute dulu Mas Naruto. Oke, ya. dengar Pak? Ya, siap, sudah. Saya turutkan satu-satu, kebetulan saya pegang Jepang, Korea, terutama Jepang, itu memang tempat kami mengadakan kegiatan yang dari 2013 sampai hari ini. Untuk Jepang ada 3 Pak, 1 magang, itu persyaratan SLTA sederajat sampai S1 bisa, non skill, tanpa skill, namanya magang. Dan ini dibiayai, ini ada seleksinya, ada tes-tesnya. Bagi yang lulus berarti dibiayai oleh pemerintah Indonesia maupun perusahaan Jepang, berarti gratis Pak. Ini yang Jepang. Itu yang magang Pak ya. Karena apa? Mereka hanya magang. Gajinya 15 sampai 20 juta, semua tempat tinggal difasilitasi. Cuma tadi saya bilang ada seleksinya kan gitu. Baik, yang kedua itu ada program perawat, tamatan perawat kebidanan dan lain-lain, itu D3 sampai S1 keperawatan atau kebidanan, itu khusus rumah sakit dan panti jompo. Itu gajinya 20 sampai 30 juta. Biayanya apa? Biayanya dia hanya butuh biaya persiapan awal belajar N4 atau N5 bahasa Jepang. Kurang lebih biayanya 4 jutaan. Baik, yang ketiga yang kita lakukan di sini adalah yang terakhir, yang program baru dari negara Jepang itu program SSW Pak, Special Skill. Berarti ini punya kemampuan ke skill. Ya baik, itu syaratnya bisa SMA sampai S1 atau S2.
terutama yang S1 pasti punya skill. Ada yang punya skill matematika, ada yang punya skill, ini punya skill udah ada. Dibolehkan sekarang masuk ke Jepang. Itu persyaratannya sama dengan di atas, hanya dia punya skill. Berarti dia harus bisa berbahasa Jepang level 4 atau 5. Itu biayanya 5 juta. Setelah dia bisa, berarti punya dasar itu, punya sertifikat itu, bisa ngajukan visa skill namanya sekarang itu TG, Toku Tegino Pak. Ya, gajinya 25 sampai 35 juta. Prosesnya itu biayanya total karena ini mandiri 30 juta. Berarti yang magang tadi gratis, perawat juga hampir gratis, yang membutuhkan biaya besar itu di yang nomor 3, saya yang punya skill tadi. Baik, kira-kira. Ya, baik. Cukup menggiurkan ya, Mas Naruto ya. Kayaknya saya berkeinginan mencoba kayaknya. Oke, baik. Tapi memang tadi saya menarik yang disampaikan oleh Blimade, kemampuan bahasa dan skill ya. Kemampuan itu dimanapun kita berada, kalau bahasanya kita bisa kuasai, kemampuan skillnya juga kita miliki, itu pasti kita akan digunakan dan pasti akan dibayar sesuai dengan kemampuan kita. Saya berlanjut ke yang raise hand dulu di sini. Silakan dari Yowika Palupi, boleh unmute, atau Mawati, Agus, atau Osian. Karena kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Mbak Yowika, Selamat boleh? pagi. Ya, silakan. Selamat pagi buat para narasumber. Saya mau nanya, ini kan udah pada lulus ya. Jadi untuk time management kalian itu gimana ya? Untuk bagi kerja, bagi buat belajar juga. Apalagi Pak Yudi kan sampai double degree ya. Jadi kan mungkin lebih banyak pengalaman. Tadi Pak Yudi juga sempat sharing kalau dibikin audiobook gitu sambil kerja. Dan itu makasih banget Pak, karena mungkin saya dan teman-teman saya juga akan coba karena itu menghemat waktu banget gitu. Cuman untuk kalau hal lainnya selain hal itu taktik belajarnya juga, terus time management sih yang paling penting. Baik. Boleh di sharing gitu. Ya, Mbak Yowika dari mana? Saya dari UT Jambi, maaf belum. UT Jambi, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya ke Mas Yudi, Blimade, dan Mas Naruto. Kira-kira time managementnya gimana nih? Kita kerja, kita belajar, kita ada atasan, gimana ngatur waktunya biar semuanya jalan gak berantakan? Dari Mas Yudi, silakan Mas Yudi. Terima kasih. Kalau saya pribadi, yang seperti saya alami, karena jam kerja saya adalah jam 8 pagi sampai jam 10 atau 11 malam, sehingga saya bisanya belajar untuk baca buku itu sebelum jam 8 pagi dan sesudah jam 10 atau 11 malam. Sehingga itu yang saya pakai untuk membaca buku. Tapi kalau untuk sekedar curi-curi waktu, lihat buku digital yang sekarang ini ada buku digital ya, saya bisa nyelip dulu di mana di pojok yang nggak ada kamera majikan, saya bisa baca buku sejenak itu, atau sambil mendengarkan audiobook tadi itu sambil juga kita bikin konsep-konsep poin-poin apa yang kita baca atau kita dengar. Soalnya kadang-kadang kita sambil dengerin audiobook tapi kita sambil nyapu kan juga nggak 100% apa yang kita dengar itu masuk, tapi paling nggak lakukan itu berulang akan masuk, akan terekam semuanya. Begitu. Baik. Dari saya. Ya, Bli, bagaimana Bli mengatur waktu antara bekerja, berkeluarga, berpendidikan? Nah, itu biar nggak berantakan gimana Bli? Ya, sebagai contoh ketika saya kuliah di level pre-university, ketika saya ngambil S2, jadi pengalaman di UT saya gunakan, demikian juga ketika saya ngambil S2 di BINUS, jadi saya menggunakan pengalaman yang sama. Kita harus wise dalam membagi waktu. Kita juga harus wise dalam membagi waktu dalam arti setiap ada waktu senggang itu kita tahu pola belajar kita dulu. Kan ada yang orang bilang itu orang bagusnya belajar pagi, ada yang bagus belajarnya malam. Kita harus kenali dulu diri kita ya, harus tahu dulu. Kadang otak kita tuh ada yang bagus di pagi hari, ada yang bagus di siang hari, ada yang malam hari. Itu kita pertama harus ketahui. Kedua, seperti yang tadi Pak Yudi bilang, bikin audio ya. Jadi saya biasanya juga pakai audio. Ketika kita sambil kerja, misalnya lagi di kantor, kita sambil ngetik itu ngerjain kerja kantor, kita bisa ngedengerin juga audio. Itu walaupun tidak bisa 100%, tetapi tetap akan masuk. Yang ketiga, bikin summary. Jadi namanya paraphrase kalau istilahnya ya. Jadi kita ambil sedikit summary, kita teknik untuk mengambil poin-poin dari materi yang kita pelajari di buku itu. Biasanya gini, saya dulu pernah diajarin oleh Profesor Dr. Nonot ketika saya dapat tugas belajar di Akademi Gas Cepul. Ketika ngeliat buku, pertama lihat judulnya,
lihat kemudian daftar isinya, ya. Poin-poinnya ada di sana. Kemudian ketika nanti Anda baca buku, di dalam buku itu setiap topik halaman ada poin atau kalimat utamanya. Nah, tulis itu. Jadi tulis dalam sebuah kerpean. Nanti ketika biasanya selesai makan, selesai sembahyang, sholat, itu pikiran kita sangat jernih. Saat itu daya tangkap itu kuat banget. Nah, kita harus tahu itu. Nah, itu paling yang secara singkat. Nah, tentu jangan lupa rekreasi ya. Karena ketika kalau orang tuh terlalu banyak dipakai terus, otak kita perlu istirahat. Jadi kalau saya biasanya meditasi, mungkin di Muslim kan tafakur ya, bisa di Kristen juga kan sambil bernyanyi ya. Jadi intinya aktivitas spiritual tadi yang saya katakan 4 capacity itu ya. Jadi fisikalnya harus bagus, kalau tubuh sehat itu kuat otaknya. Kedua emotional intelligence-nya, jadi kita jaga perasaan selalu tenang dan selalu positif. Ketiga, pikirannya jaga positif ya. Setiap kali ada hal negatif bermunculan, ini aja anggap aja dia seperti awan hitam aja, dia juga nanti akan berlalu gitu ya. Ya, gitu, baik. Terima kasih Bli. Jangan lupa rekreasi, jangan lupa healing, jangan lupa bahagia itu Mbak Yowika ya. Iya. Terakhir dari Mas Naruto, mungkin bagaimana membagi waktunya sebelum kita tutup? Pendek saja Bapak Ibu ya. Silakan. Saya sih dari sejak saya bergaul dengan orang-orang Jepang, jadi sedikit banyak saya mengikuti mereka Pak. Kalau mereka punya gaya hidup itu bekerja memang lebih banyak daripada nganggurnya memang gitu. Cuman saya punya schedule memang, saya dari situlah tiap hari sampai hari ini Pak, saya punya schedule kegiatan sehari-hari, baik bangun tidur sampai tidur lagi itu Pak. Memang udah jadwal semua, udah teratur itu. Makanya khusus untuk yang Bapak Yudi bilang tadi, saya setiap libur saya usahakan libur gitu aja sebenarnya itu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti Mas Naruto boleh share tempat kontak ya, karena banyak pertanyaan yang nanya kalau mau daftar atau info gimana. Oke, sebelum menutup, saya masing-masing tiap narasumber tolong berikan statement akhir untuk kegiatan ini sebagai penutup pada kegiatan kita kali ini. Mungkin dari Mas Naruto dulu lah sebagai penutup. Silakan statement akhirnya. Baik, terima kasih. Dari tadi saya sampaikan memang ada baiknya kita dilahirkan juga tidak punya apa-apa, mau jadi apa-apa itu kita yang menentukan. Jadi berbuat baiklah kepada orang banyak, tapi satu lagi dari awal saya sampaikan, kalau kita udah punya impian tinggi, berarti ingin punya banyak kesempatan. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya punya ilmu dan hanya bicara saja. Butuh uang Pak, itu saja sebenarnya. Untuk dapat uang harus banyak cara untuk dapat uang. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih. Mas Yudi silakan statement akhirnya. Kalau dari saya tadi Pak, untuk teman-teman sekalian jangan putus asa, tetap kobarkan semangat bahwa masa depan akan lebih baik. Jadi civis pacem para bellum. Kalau ingin damai, harus siap perang. Siapkan diri Anda untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Demikian. Baik, terima kasih. Terakhir, Bli Mada, silakan statement penutup. Di-unmute dulu, Bli. Unmute. Oh iya, belum di-unmute. Ya, terima silakan. kasih. Hidup kita ada di tangan kita. Tuhan telah menganugerahkan kita dengan tubuh, pikiran, perasaan, hati, maka optimalkan semua itu untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita, dan jangan cepat puas. Selalu semangat untuk belajar, meningkatkan diri, karena belajar bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan, dan dia adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan lupa nikmati juga hidup, dengan tetap menjaga keseimbangan antara mencari rezeki, mencari kebahagiaan, pula sosialita yang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus virtual kepada seluruh narasumber kita yang luar biasa pada kali ini. Ini menarik, sayang waktunya terbatas, mungkin kita akan buat sesi berikutnya ya untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk Mbak Yowika, Mas Agung, Mbak Beatrice, Mbak Hendang, Mas Ceki, dan Abdul Muluk. Tolong kirimkan data pribadinya ke panitia ya, ke Mas Bowo, nanti bisa di DM, ini ada nomor kontaknya.
Mungkin itu saja karena kita ada kegiatan yang lain ya, teman-teman juga yang narasumber yang lain. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas nama Universitas Terbuka Jambi. Semoga kita selalu sehat. Saya belajar banyak sekali pada kegiatan kali ini. Kita akan ada event berikutnya mungkin karena sharing ini sangat baik dan positif dan juga bermanfaat. Itu saja saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua dan jangan lupa rekreasi dan bahagia. Terima kasih. Mas Bowo tolong di capture ya dokumentasinya. Terima kasih Mas Bowo. Silakan Mas Bowo. Ya jangan. Silakan Bli. Ya terima kasih. Jangan lupa Mas, nanti yang untuk ininya penanya nanti saya akan berikan buku karya saya sendiri. Jadi ini karya saya merupakan kumpulan pengalaman di luar negeri yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik yang belajar ya. Nanti akan saya kirimkan. Bagi yang termasuk para narasumber juga nanti Mas Yudi dan Pak Sunarto mohon kirim alamatnya ya. Jadi mungkin melalui Terima kasih Pak Mas Made. ya, nanti saya boleh nanti silakan melalui saya, nanti akan saya share. Terima kasih banyak Bli, produktif sekali. Mas Yudi, insya Allah saya akan mengunjungi Mas Yudi dan Bli Made ya nanti di waktu yang akan datang. Atau kalau main ke Jambi tolong diinformasikan. Sukses buat kita semua. Baik, silakan Mas Bowo boleh diputar. Kita akhiri kegiatan ini. Terima kasih dan sukses buat kita semua.